Setelah berminggu-minggu Ge Putu sudah tidak ada. Itu tuh pertama kalinya Aldi merasa seolah-olah Ge Putu sedang berada di sampingnya dia. Entah kengken kaden unduke ya. Tiba-tiba Aldi ini pengen banget menangis dan juga kayak tidak tahu apa yang terjadi. Nah, waktu Aldi ini masuk ke teras kamar suci orang pintar, tiba-tiba dia merasa kok badannya berat, kepalanya sakit, dan tiba-tiba dunia berputar. Entah berapa lama Aldi pingsan ya. Setelah dia ini terbangun, keluarga besarnya si Ge Putu menangis. Dan waktu itu untungnya bapaknya Ge Putu merekam apa yang terjadi. Dan ternyata Aldi ini sekitar 1 jam tidak sadarkan diri. Dan ternyata juga alasan Aldi ini pingsan karena badannya Aldi ini dipinjam oleh rohnya Ge Putu. Dan ketika itu Ge Putu menjelaskan apa yang terjadi. Di rekaman bapaknya Ge Putu terlihat Aldi ini duduk dengan cara bersimpuh seperti kebiasaannya Ge Putu ketika duduk di lantai. Di sana Ge Putu meminta maaf kepada keluarga besarnya karena dia ini belum bisa membahagiakan keluarganya, tapi sudah harus pergi duluan. Di sana Ge Putu juga menjelaskan kalau Aldi tidak ada hubungannya dengan kepergiannya dia semeton. Dan Ge Putu juga bilang, ternyata di keluarga besar bapaknya ini ada yang iri dengan bapaknya dan sebenarnya menargetkan bapaknya semeton. Waktu itu menurut kesaksian roh dari si Ge Putu, kembali lagi, kalau kalian percaya silakan, kalau tidak juga silakan semetonnya, karena saya tidak mau memaksakan gitu loh. Menurut kesaksiannya si Ge Putu ya, yang rohnya ini meminjam badannya si Aldi, dia itu waktu itu pulang sekitar jam 5 sore. Pulang dari kampus Ge Putu ini kan langsung masuk ke kamar karena dia tuh kayak capek banget. Di sore itu Ge Putu langsung mengunci pintu kamar dan juga menutup jendela kamarnya dia karena dia tuh pengen mandi. Nah, waktu Ge Putu ini masuk ke kamar mandi, kok dia melihat ada 2 laki-laki yang menggunakan topeng dan juga helm sudah berdiri di kamar mandi. Yang satunya ini sudah berdiri dan yang satunya ini baru masuk dari plafon kamar mandi. Dan ternyata Ge Putu ini memang oleh si 2 lelaki ini, dan si 2 lelaki ini tuh masuk melewati plafon kamar mandi semeton. Itulah penjelasannya kenapa kok pintu depan ini ketika diperiksa oleh polisi itu masih terkunci dari dalam berikut dengan jendela. Dan ketika itu juga karena si Ge Putu ini kayak kaget dong melihat ada 2 lelaki yang ada di dalam kamar mandinya. Ge Putu pun tidak sempat berteriak, dia tuh kayak tidak sempat berpikir apapun. Ge Putu hanya langsung berbalik badan dan tiba-tiba dia merasa kepalanya ini seperti ada yang menjambak. Dan wajahnya Ge Putu itu dibekap menggunakan jaket. Dan mungkin karena Ge Putu ini kayak shock atau bagaimana sebetulnya, badannya itu kayak dibekap menggunakan jaket. Dia tuh tidak bisa bernapas. Itu tuh tidak ada 15 menitan sebetulnya. Ge Putu merasa kayak saat Ge Putu ini tersadar, ternyata dia sudah berada di alam yang berbeda. Dan ternyata itulah kronologi kejadian menurut kesaksian dari rohnya Ge Putu. Di video juga terlihat semeton Ge Putu menangis meminta maaf kepada orang tuanya. Karena sebenarnya dia tuh tidak ingin berpulang dalam keadaan seperti ini. Dan Ge Putu juga meminta, tolong nanti Nunas Tirte di tempat si Jero Tapaan ini, si Ratang Tirte tersebut, di depan kosnya Ge Putu dan juga di kamar mandi. Nanti pasti polisi akan bisa menangkap siapa pelakunya. Di sana juga terlihat semeton di rekaman itu Ge Putu tidak lupa menyebutkan namanya Aldi. Di sana Ge Putu berterima kasih kepada Aldi karena selama ini Aldi tuh kayak selalu ada untuk Ge Putu. Dan Ge Putu juga bilang, kalau ada jodoh, semoga di kehidupan berikutnya mereka bisa bersama. Ge Putu menangis di sana semeton. Dia tuh kayak tidak terima. Kenapa di usia semuda itu dia harus pergi? Dan kenapa sih oknum-oknum ini malah menargetkan dia, yang sebenarnya oknum-oknum ini kan benci kepada bapaknya gitu loh. Kenapa kok malah dia yang dijadikan sasaran? Dan apa salahnya dia semeton? Ya, tidak terima sekali. Di umur yang masih begitu muda, dia tuh punya banyak mimpi, dia tuh punya banyak keinginan, ingin menikah, ingin punya anak, ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Kenapa Tuhan malah berkehendak lain gitu loh semeton. Setelah Aldi menonton video ini semeton, dia tuh kayak
tidak bisa berpikir jernih gitu loh. Siapa oknum yang dimaksud oleh Ge Putu dan kenapa dia harus kehilangan wanita yang benar-benar dia cintai. Nah akhirnya datang dari sana sebetulnya Aldi pun dengan ibunya si Ge Putu berikut dengan bapaknya Ge Putu masuk kembali ke kamar kosnya Ge Putu. Ketika itu kamar kosnya ini kan sudah ditutup dengan garis polisi. Tapi mungkin karena keluarga besarnya si Ge Putu yang datang dengan alasan ingin mengaturkan Banten, Aldi pun mendapatkan izin masuk ke sana dari tuan rumah si Ge Putu. Cerita pun disiratang semeton, benar-benar di segala penjuru kamar disiratang. Dan ketika itu ya, Aldi tuh benar-benar merasa ketika dia masuk ke dalam kamar kosnya Ge Putu, seolah-olah gimana aja kayak Ge Putu tuh masih di sana, masih melihat dia dengan kedua orang tuanya ketika nyiratang Tirta gitu loh semeton. Aldi benar-benar tidak, gimana sih, kayak belum bisa mengikhlaskan wanita yang dia ingin nikahi harus pergi dengan cara seperti itu. Setelah si Aldi ini nyiratang Tirta, Aldi pun pulang. Nah beberapa minggu kemudian tiba-tiba Aldi ini mendengar kabar kalau dua lelaki yang Ge Putu pun ditemukan. Entah kengken kaden carane, kengken kaden kronologinya, kok tiba-tiba polisi ini bisa mendapatkan bukti dan juga bisa menangkap kedua pelaku. Aldi juga tidak tahu apakah ini cuma kebetulan atau memang berkat Tirta yang memang ditujukan oleh Ge Putu. Aldi juga benar-benar bingung, dia tuh tidak mencari tahu kenapa bisa ditangkap, apa alasannya. Aldi tuh benar-benar kayak sudah buntu semua, tapi intinya Aldi tuh tahu kalau dua oknum ini, dua lelaki ini memang suruhan dari pesaing bisnis bapaknya si Ge Putu. Waktu itu sebenarnya ya kedua orang ini tuh ingin mencuri laptopnya Ge Putu dengan cara masuk dari plafon kamar mandi. Tapi Ge Putu ini keburu datang dan juga masuk ke kamar mandi. Karena mereka ini kayak kaget Ge Putu tiba-tiba datang. Mereka ini kayak refleks gitu loh, langsung membekap wajahnya Ge Putu sampai Ge Putu ini kayak kehabisan napas dan berpulang. Dan waktu itu sebelum si kedua orang ini berhasil mencuri laptop, karena mereka tuh sudah takut duluan, Ge Putu ini sudah tidak bernapas, mereka pun kembali kabur lewat plafon kamar mandi. Dan pertanyaannya, kok bisa kedua oknum yang sudah membunuh Putu dengan tidak sengaja ini kok tahu jalur plafon gitu loh? Setelah diselidiki kembali semua tahun, ternyata dulu ketika si tuan rumah membangun kos ini, dia tuh kan kayak menyewa tukang dari luar Bali. Dan tukang inilah yang disewa oleh pesaing bisnis bapaknya si Ge Putu untuk mencuri laptop. Dan sebenarnya hanya Ge Putu ini tidak disengaja gitu loh semata. Mereka tuh cuma kadang panik karena tidak menyangka Ge Putu akan pulang di saat itu. Dan ternyata juga laptopnya si Ge Putu ini memang dulu pernah dipakai oleh bapaknya si Ge Putu untuk menyimpan data. Dan engken kaden unduknya kok pesaing bisnisnya tahu gitu loh kalau data yang disimpan oleh bapaknya si Ge Putu ada di laptopnya Ge Putu. Jadi garis besarnya sebenarnya Ge Putu ini meninggal dengan cara yang tidak wajar seperti itu karena tidak disengaja dan bukan karena bunuh diri. Dan setelah kejadian ini semuanya kan terungkap ya, si tukang ini pun ditangkap dan mereka pun kayak mengakui siapa yang menyuruh mereka. Dalang sebenarnya pun ditangkap dan waktu itu banyak banget gosip yang tersebar. Apa jangan-jangan tuan rumah dari Ge Putu juga ikut andil dalam rencana pencurian laptop ini? Karena logikanya gini semeton ya, menurut si Aldi. Kalau memang si kedua oknum ini tahu jalur plafon, terus dari mana mereka masuk? Itu kos-kosan kan kos-kosan pribadi yang letaknya tuh kayak agak ke dalam gitu loh. Dan di belakang kos-kosan ini tuh kayak langsung rumah dari si yang punya kos-kosan. Apakah segampang itu? Ada orang yang bisa masuk ke plafon kos-kosan orang lain? Itu tuh kayak tidak masuk akal gitu sematan. Tapi mungkin karena Aldi waktu itu juga tidak terlalu mengikuti dan tidak mau terlalu mengikuti ya, dia tuh masih dalam keadaan terhanyut. Aldi pun tidak mencari tahu bagaimana dan kenapanya. Yang jelas pembunuh dari si Ge Putu ini sudah tertangkap dari akar-akarnya sekaligus. Dan waktu itu setelah semuanya ini berakhir, Aldi ini hampir selama 5 tahun itu tidak berani pacaran. Bukan karena dia tidak berani dengan Ge Putu, tapi karena dia tuh kayak masih belum menerima kenyataan kenapa kok pacarnya yang sangat dia cintai, yang ingin dia nikahi malah pergi dalam cara
dan juga keadaan seperti itu. Setelah kejadian ini terungkap, kos-kosannya si Gek Putu yang dulu itu ditutup oleh tuan rumahnya karena hampir 2 tahun ke depan tidak ada yang berani ngekos di sana. Dan setelah Aldi mencari tahu ya, tanah itu juga ingin dijual gitu loh. Tanah kos-kosan berikut dengan kos-kosannya itu ingin dijual oleh tuan rumahnya, tapi tidak laku karena terkabar. Kok terkabar? Karena tersiar gosip ya, kamarnya si Gek Putu itu benar-benar angker semetong. Katanya ada yang mendengar suara menangis, ada yang mendengar suara jeritan wanita di sana. Pokoknya biasalah gosip-gosip tetangga, dan Aldi juga tidak tahu itu benar atau tidak. Nah, inilah cerita dari Aldi yang pernah mengalami kejadian yang kok gini, yang membuat hidupnya tuh sampai berantakan. Karena waktu itu tuh sempat orang-orang curiga apa jangan-jangan Aldi yang sudah melakukan itu kepada Gek Putu, yang walaupun akhirnya kan kayak terbongkar bukan dia pelakunya. Nah, Aldi bilang seperti ini teman-teman. Sekarang ini Aldi sudah menikah. Dia punya 2 orang anak perempuan. Dan sekarang istrinya ini sudah hamil anak ketiga. Kalau dibilang Aldi sudah bisa melupakan Gek Putu, tidak. Cintanya kepada Gek Putu masih benar-benar tersimpan di sudut hati yang terdalam. Tapi yang namanya hidup, Aldi kan juga perlu berumah tangga agar punya keturunan. Aldi kan juga harus memupuk kembali kehidupannya gitu loh teman-teman. Dan Aldi berharap siapa tahu di atas sana Gek Putu melihat. Aldi benar-benar belum bisa melupakan Gek Putu. Yang bukan berarti Aldi tidak mencintai istrinya teman-teman. Aldi tuh sangat mencintai istri dan juga anak-anaknya gitu loh. Tapi Gek Putu adalah cinta pertama yang sampai kapanpun tidak akan bisa Aldi lupakan. Dan Aldi bilang dia tuh kayak masih merasa ini tuh mimpi gitu loh. Karena kejadiannya tuh benar-benar saat kok tiba-tiba begini semata. Nah, inilah cerita dari Aldi tentang wanita yang dia cintai harus berpulang dengan cara yang agak kok gini. Sebelumnya untuk Beli Aldi sukses semua karena sudah mau bercerita, dan semoga kedepannya Beli Aldi bisa ikhlas merelakan kepergiannya Gek Putu. Karena ini kan sudah tahun 2024 ya, sudah berapa tahun berlalu gitu loh Beli Aldi ya. Semoga belinya bisa lebih kuat dan juga ikhlas. Nah, untuk semeton bagaimana? Apakah kalian mungkin pernah mendengar tentang cerita ini di masa lalu, di tahun itu? Coba berkomentar. Dan untuk semetonku yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu cerita saya selanjutnya. Dadah.